Halo sahabat satu tingkat, selamat datang di channel yang selalu bikin kalian mikir dua kali tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Hari ini kita akan membahas pertanyaan besar yang mungkin sudah kalian dengar, tapi belum benar-benar kalian pahami. Kenapa BRICS menjadikan Indonesia sebagai primadona? Apa sih yang membuat negara kita begitu istimewa? Apakah ini soal ekonomi, sumber daya alam, posisi strategis, atau mungkin ada permainan geopolitik di belakang layar? Dan lebih penting lagi, apa dampaknya bagi kita sebagai warga negara? Stay tuned, karena video ini akan mengupas tuntas alasan-alasan di balik keputusan strategis ini, mulai dari peluang emas yang bisa kita raih, hingga potensi jebakan yang mungkin menunggu di ujung jalan. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita kenali dulu apa itu BRICS. BRICS adalah singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. 5 negara dengan ekonomi yang sedang naik daun dan punya ambisi besar untuk mengubah tatanan dunia. Mereka ingin menciptakan sistem global yang lebih adil dan multipolar, di mana kekuasaan tidak lagi didominasi oleh Barat. Sejak didirikan pada tahun 2009, BRICS telah berkembang menjadi aliansi ekonomi dan politik yang sangat berpengaruh. Mereka bahkan punya bank pembangunan sendiri, yaitu New Development Bank (NDB), sebagai alternatif dari lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Namun satu hal yang menarik adalah bagaimana BRICS terus membuka pintu bagi anggota baru, termasuk Indonesia. Keputusan ini bukan hanya soal menambah anggota, tapi juga bagian dari strategi besar untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan Asia dan dunia. Nah, kenapa Indonesia yang dipilih? Jawabannya bisa kita temukan dengan melihat data ekonomi kita. Pada 2023, produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai hampir 1,4 triliun dolar Amerika, menjadikannya ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu yang terbesar di dunia. Kita juga termasuk dalam G20, kelompok negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Tapi yang lebih menarik, Indonesia punya pasar domestik yang luar biasa besar. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, kita adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Ini berarti ada peluang besar bagi investasi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Pasar domestik yang besar ini bukan hanya menguntungkan Indonesia, tapi juga menarik perhatian negara-negara BRICS lainnya. Mereka melihat ini sebagai peluang untuk memperluas pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara. Kekayaan alam Indonesia adalah salah satu alasan utama mengapa kita menjadi primadona bagi BRICS. Negara kita punya segalanya, mulai dari nikel, bauksit, tembaga, hingga gas alam dan batu bara. Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia memegang peran penting dalam transisi energi global. Nikel adalah bahan utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik, yang menjadi tulang punggung energi masa depan. Selain itu, Indonesia juga punya cadangan tembaga yang besar, yang sangat dibutuhkan dalam industri teknologi tinggi. Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS mendapatkan akses ke sumber daya strategis yang selama ini dikuasai oleh negara-negara Barat. Tapi tunggu dulu, apakah ini benar-benar menguntungkan kita? Atau malah ada risiko bahwa kekayaan alam kita akan dieksploitasi lebih jauh? Selanjutnya, mari kita bicara tentang posisi geografis Indonesia. Negara kita berada di persimpangan dua samudera besar, yaitu Hindia dan Pasifik. Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, ada di wilayah kita. Posisi strategis ini menjadikan Indonesia pusat dari banyak aktivitas perdagangan dunia. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, aliansi ini mendapatkan pengaruh besar di jalur perdagangan global. Namun posisi ini juga membuat kita rentan terhadap tekanan geopolitik. Bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan sambil memanfaatkan posisi strategis ini? Indonesia punya sejarah panjang sebagai pemimpin dalam diplomasi global. Sejak konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955,
Kita sudah memposisikan diri sebagai negara yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di dunia. Sebagai pemimpin de facto di Asia Tenggara, Indonesia sering menjadi suara utama dalam isu-isu regional dan global. BRICS melihat ini sebagai nilai tambah besar. Mereka membutuhkan anggota yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga dihormati secara diplomatik. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia punya keunggulan besar dalam hal tenaga kerja. Mayoritas populasi kita adalah usia produktif, yang berarti ada peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. Namun ada tantangan besar di sini. Apakah kita bisa memanfaatkan tenaga kerja muda ini secara maksimal? Atau malah menjadi beban jika kita tidak bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup? Kenapa Indonesia yang dipilih, bukan negara lain di Asia Tenggara? Jawabannya ada pada kombinasi unik dari kekuatan ekonomi, sumber daya alam, dan posisi strategis kita. Misalnya, Malaysia punya posisi geografis yang bagus, tapi mereka tidak punya populasi sebesar Indonesia. Vietnam punya pertumbuhan ekonomi yang cepat, tapi mereka tidak punya kekayaan alam yang melimpah seperti kita. Indonesia adalah paket lengkap, ekonomi besar, sumber daya melimpah, dan posisi strategis. Satu hal yang tidak bisa kita abaikan adalah agenda geopolitik BRICS. Aliansi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat ekonomi anggotanya, tapi juga untuk menantang dominasi Barat dalam tatanan global. Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS mendapatkan legitimasi lebih besar sebagai representasi dari negara-negara berkembang. Tapi di sisi lain, ini juga membawa tantangan besar bagi kita. Apakah kita bisa benar-benar memanfaatkan peluang ini, atau malah menjadi alat dalam permainan geopolitik global? Masuknya Indonesia ke BRICS bukan tanpa tantangan. Dari potensi konflik kepentingan hingga integrasi kebijakan, semua ini harus dikelola dengan hati-hati. Keberhasilan BRICS juga sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menerapkan kebijakan konkret dalam perdagangan, keuangan, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan semua peluang dan tantangan ini, satu hal yang pasti, Indonesia akan memainkan peran besar dalam masa depan BRICS. Namun kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam konflik geopolitik yang bisa merugikan kepentingan nasional kita. Sahabat satu tingkat, keputusan BRICS untuk menjadikan Indonesia sebagai anggota penuh adalah langkah besar yang bisa mengubah dinamika global. Tapi, apakah ini benar-benar kesempatan emas atau justru jebakan yang harus kita waspadai? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Satu Tingkat, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.